Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Kali ini, kita bakal dalami satu buku yang lagi lumayan rame nih. Transformed, Moving to the Product Operating Model. Betul, ini karya Marty Chagan dan timnya di Silicon Valley Product Group. Nah, sumber kita spesifik banget. Kita fokus ke bab 1. Untuk siapa buku ini? Misi kita yaitu membedah siapa aja sih sasaran buku ini, terus apa intinya model operasi produk yang diusung. Ini penting kan? Apalagi kalau Anda lagi mikir-mikir, ini model cocok gak ya buat saya atau perusahaan saya? Iya, relevan banget sih itu. Oke, yuk. Langsung aja kita bongkar bab pertama ini. Pertanyaan dasarnya jelas ya. Buku ini sebenarnya ditulis untuk siapa? Sumbernya kelihatannya cukup spesifik soal ini. Betul sekali. Yang langsung terasa itu jangkauannya ternyata luas loh. Oh iya, Ya, intinya sih buku ini buat siapa aja yang terlibat dalam upaya transformasi perusahaan ke arah product operating model atau model operasi produk. Jadi, ini bukan cuma buat orang produk aja. oh gitu. Siapa aja tuh yang disebut secara spesifik? Macam-macam disebutkan, ya pasti anggota tim produk itu sendiri, terus para pemimpin produk yang tugasnya kan memandu perubahan ini. Oke, leadernya ya. Nah, yang menarik juga para eksekutif senior, terutama disebutin CEO dan CFO. Wah, sampai CEO dan CFO. Iya, ini penting karena mereka kan yang harus paham banget implikasi strategis sama finansialnya sebelum ya memutuskan langkah besar ini. Benar juga. Selain itu, ya eksekutif lain, para stakeholder yang mungkin kena dampak, karyawan secara umum, bahkan sampai para product coach. Tahu kan yang sering didatangkan buat bantu proses transisi? Oh iya ya, para konsultan atau coach itu ya. Betul, jadi ya benar-benar nyasar ke semua pihak yang punya andil atau yang ya kena efek dari transformasi ini. Wow, cakupannya emang luas banget ya. Sampai ke CEO dan CFO gitu. Ini kayaknya nandain perubahannya bukan cuma di level tim doang ya, tapi lebih fundamental di level perusahaan. Tepat sekali, itu poinnya. Kalau gitu, mari kita ke intinya nih. Apa sih sebenarnya si model operasi produk ini? Katanya ini bukan sekedar soal proses kerja baru kan? Nah, ini yang krusial buat dipahami. Benar banget, ini bukan cuma daftar langkah atau prosedur baru gitu aja. Buku ini ngegambarinnya sebagai sebuah model konseptual. Model konseptual. Gimana tuh maksudnya? Jadi lebih ke kerangka berpikir gitu, didasari serangkaian prinsip inti yang dianut sama perusahaan-perusahaan produk teknologi yang dianggap kuat. Contoh prinsipnya apa tuh? Contohnya misalnya keharusan buat bereksperimen terus-menerus, atau keberanian buat memprioritaskan inovasi jangka panjang, ketimbang cuma fokus ke prediktabilitas jangka pendek. Kayak gitu. Oke. Jadi tujuannya apa nih dengan menerapkan model konseptual ini? Tujuan utamanya ada dua, dan ini saling nyambung. Secara konsisten bisa menciptakan solusi berbasis teknologi yang pertama, disukai pelanggan, Disukai pelanggan? Sip. dan kedua, ya harus berhasil juga secara bisnis buat perusahaan. Gitu. Jadi dua sisi ya, customer value sama business value. Persis. Dari kacamata finansial, ini intinya gimana caranya bisa dapat return maksimal dari investasi gede yang udah dikeluarin buat teknologi. Masuk akal. Tapi perlu digarisbawahi juga, buku ini bilang nggak ada satu cara mutlak yang benar. Model ini lebih kayak panduan berpikir aja, bukan resep kaku. Oke. Jadi fleksibel juga ya? Ya, ini nuntut perubahan mindset yang mendasar di seluruh organisasi, bukan sekedar ganti checklist baru. Menarik. Nah, ini juga nyambung sama dua buku Chagan sebelumnya yang udah terkenal banget ya, Inspired sama Empowered. Gimana Transformed ini melengkapi keduanya? Iya, ini kayak melengkapi trilogi gitu sih. Kalau Inspired kan fokusnya ke praktek terbaik di level tim produk ya, gimana tim bikin produk hebat. Oke. Terus Empowered fokus ke praktek terbaik pemimpin produk, gimana menciptakan lingkungan biar timnya bisa hebat. Sip. Nah, Transformed ini ngejawab pertanyaan gimana caranya. Ini panduan tentang bagaimana melakukan transisi dari model lama ke model operasi produk yang dijelasin di dua buku sebelumnya itu. Oh, jadi ini kayak jembatannya gitu ya? Betul, jadi ini ngisi kekosongan praktis buat perusahaan yang mungkin udah terinspirasi, pengen memberdayakan timnya, tapi bingung harus mulai dari mana biar benar-benar berubah secara sistemik. Paham. Jadi ini semacam roadmap transformasinya ya? Satu hal lagi nih yang narik perhatian saya di bab ini, soal definisi produk. Ternyata luas banget ya, bukan cuma aplikasi atau website yang dipakai pelanggan langsung.
Bener sekali. Dan ini poin penting banget. Buku ini negesin kalau konsep produk dalam model ini tuh jauh lebih luas dari itu. Contohnya? Termasuk di dalamnya, alat internal yang dipakai karyawan sehari-hari, layanan platform yang mungkin dipakai tim lain di dalam, sistem back office yang vital kayak CRM atau ERP, bahkan sampai perangkat keras atau hardware. Wah, jadi tools internal atau sistem back-end itu juga dianggap produk ya dalam konteks ini? Persis. Itu artinya pola pikir produk ini relevan bukan cuma buat tim yang, katakanlah, bikin aplikasi keren buat konsumen, tapi juga tim infrastruktur, tim data, tim yang bikin tools internal, semuanya ikut berperan menciptakan nilai. Implikasinya gede ini. Banget. Model operasi produk ini dirancang buat ngebantu pengembangan semua jenis produk itu, baik yang hadap luar maupun hadap dalam. Jadi pola pikir dan prinsipnya bisa diterapin lintas departemen, nggak terbatas sama tim yang secara tradisional disebut tim produk aja. Oke, jadi penting banget buat kita sadar cakupan luas ini pas ngevaluasi model ini ya? Betul. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Bab pertama ini jelas banget nyiapin panggungnya. Kalau Anda ngerasa ada di salah satu peran yang tadi kita sebutin, anggota tim, pemimpin, eksekutif, coach, atau kalau perusahaan Anda lagi berjuang nyari cara inovasi lebih baik, lebih cepat pakai teknologi, nah buku ini dan konsep model operasi produknya ini sangat mungkin relevan buat didalami lebih lanjut. Iya banget. Dan ini mungkin bisa jadi, satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda bawa pulang nih. Apa tuh? Coba deh renungkan, model operasi yang lagi jalan di tempat Anda sekarang. Entah itu model IT tradisional yang fokusnya proyek, model feature team, atau model apapun lah. Udah bener-bener ngeluarin potensi maksimal dari teknologi belum? Buat melayani pelanggan dan buat capai tujuan bisnis secara efektif. Kayaknya buku ini nantang kita semua buat jujur ngevaluasi itu sih. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak sesi telaah kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.